Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wiku Aji Sukiri MPD sebagai dosen mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan tak lupa teman-teman PGI ICP 20 yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Maisar Rosadi sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun untuk tema presentasi kali ini yaitu membahas tentang profil kurikulum yang akan disampaikan oleh Nida Ulmawana dan Cynthia Septiana Fariza. Kepada pemateri yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Mohon maaf, minta tolong untuk di-share screen ya, Mas Roma. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ICPA semuanya, dan selamat siang juga untuk Bapak Wiku Aji Sukiri, MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul yaitu profil kurikulum. Saya, Cynthia Septiana Fariza, akan memaparkan materi yang pertama. Nah, berbicara mengenai profil kurikulum, maka secara tidak langsung kita akan mengenal atau lebih mengetahui mengenai masing-masing dari kurikulum itu. Nah, kurikulum-kurikulum di Indonesia telah berganti menjadi beberapa kurikulum. Telah berubah menjadi beberapa kurikulum setelah kemerdekaan. Kurikulum-kurikulum tersebut adalah kurikulum rencana pendidikan 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, 84, dan seterusnya. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama akan memaparkan kurikulum yang pertama setelah kemerdekaan. Next, Mbak. Next, satu slide lagi. Yaitu kurikulum 1964. Kurikulum 1964 memiliki fokus utama yaitu problem solving. Artinya dalam kurikulum ini lebih berfokus pada agar siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kurikulum ini juga dikenal dengan istilah Pancawardhana, yang mana disebut dengan Pancawardhana karena di dalamnya terdapat 5 kelompok bidang studi, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Kemudian kurikulum 1964 itu menggunakan sistem gotong royong terpimpin dan memiliki ciri khusus yaitu adanya hari krida. Hari krida ini bertepatan pada hari Sabtu, yang mana bertujuan untuk memperdalam minat siswa dalam bidang yang mereka sukai, seperti bidang kesenian, olahraga, kebudayaan, dan lain-lain. Next, Mbak. Nah, kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki fokus utama untuk mendidik atau membentuk siswa atau insan yang berjiwa Pancasila. Maksudnya adalah siswa-siswi di sini itu dibentuk agar dapat menyelesaikan masalah atau bertindak sesuai dengan Pancasila, berkiblat dengan Pancasila. Kemudian karakteristiknya yaitu bersifat correlate subject kurikulum. Artinya dalam kurikulum ini materi pembelajaran itu tidak hanya berpaku pada tingkat bawah atau tingkat atas saja, tetapi memiliki korelasi atau hubungan di antara dua tingkat tersebut. Next, Mbak. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1975 ini memiliki 5 tujuan, yaitu pada tujuan nasional. Tujuan nasional di sini maksudnya adalah tujuan dari negara itu atau yang tercantum pada pembukaan undang-undang, yaitu
mencerdaskan umum, kemudian dan itulah. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional itu maksudnya adalah tujuan dari masing-masing lembaga atau institusi. Jadi masing-masing lembaga itu kan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, itu disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing lembaga. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan pada masing-masing mata pelajaran. Yang mana misalnya dalam mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu memiliki tujuan yang berbeda. Itu. Kemudian tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum adalah tujuan dari pengajaran terhadap perubahan perilaku siswa yang masih umum, yang masih belum dapat dilihat atau diukur. Misalnya, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan mampu memahami penjumlahan dengan benar. Seperti itu. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan instruksional khusus. Tujuan ini adalah tujuan terhadap perubahan perilaku siswa yang telah dapat dilihat dan diukur. Artinya, tujuan ini tuh dapat memperlihatkan hasil yang ditampilkan siswa setelah pembelajaran. Misalnya setelah pembelajaran tari, siswa diharapkan dapat mencontohkan gerakan tari kecak seperti itu. Kemudian karakteristik dalam kurikulum 1975 yaitu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Next, Mbak. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum 1984 memiliki tujuan yaitu berorientasi pada tujuan instruksional. Artinya, pada kurikulum ini memiliki fokus utama dalam tujuan pelajaran yang akan dicapai oleh masing-masing siswa. Misalnya, tujuan yang harus dicapai siswa adalah agar siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, maka kurikulum ini akan fokus dalam pembelajaran yang bersifat student center. Karakteristik dalam kurikulum 1984 ini yaitu dari cara belajar siswa aktif atau GPSA. Nah, pendekatan GPSA ini adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar baik dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Next, Mbak. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini bertujuan agar siswa sanggup menghadapi perubahan keadaan. Maksudnya adalah siswa itu dilatih untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan maupun di luar yang selalu berkembang atau secara dinamis melalui berbagai pelatihan atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Kemudian karakteristiknya yaitu pembelajaran itu fokus pada guru, artinya metode yang digunakan dalam pelajaran kurikulum 1994 ini bersifat atau menggunakan metode ceramah, artinya guru sebagai pusat utama yang ada dalam pembelajaran tersebut. Kemudian karakteristik lainnya yaitu sistem semester menjadi sistem catur wulan. Maksudnya adalah dari sistem catur wulan itu dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 3 tahap, yang mana dalam masing-masing tahap itu ada 4 bulan. Jadi jika sistem semester itu kan dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 2 tahap ya, yang mana masing-masing tahap itu ada 6 semester. Maka pada kurikulum 1994 ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 4 bulan 4 bulan. Sistemnya juga sama. Jadi setiap tahap itu nanti ada UAS-nya, UTS-nya, jadi ada 3 kali ujian atau penilaian dalam 1 tahun itu. Next, Mbak. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nida Ulum Awana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan Mbak Cynthia Septiana Fariza. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Kurikulum pendidikan yang berlaku pada tahun 2004, yakni kurikulum atau dapat disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kompetensi merupakan kemampuan kerja
kerja setiap siswa individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan seperangkat perencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai. Nah, adapun karakteristiknya, nah tujuannya kurikulum KPK ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia yang memiliki kompetensi yang memadai untuk mengembangkan dirinya ke arah tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidang-bidang lapangan kerja yang dikehendakinya. Nah, adapun karakteristik kurikulum KPK ini menekankan pada kemampuan peserta didik berdasarkan indikator hasil belajar. Nah, sumber belajar tidak hanya berpacu pada guru, melainkan hal apa saja yang dihadapinya dapat dijadikan sumber belajar. Next, Mbak. Next, Mbak. Nah, selanjutnya kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sering disebut dengan kurikulum KTSP. Nah, kurikulum ini muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Satuan Pendidikan Nasional. Nah, kurikulum KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun atau dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan kebebasan pada setiap satuan pendidikan serta melibatkan masyarakat dalam pengaktifan kegiatan belajar mengajar siswa. Nah, tujuan kurikulum KTSP ini yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Nah, yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Adapun yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Karakteristik dari kurikulum KTSP itu sendiri yaitu menggunakan 4 kurikulum, yaitu disiplin ilmu, berorientasi pada masyarakat, siswa, dan teknologi. Dan yang kedua, kurikulum KTSP ini berorientasi pada pengembangan individu. Yang ketiga, kurikulum KTSP ini mengakses pada kepentingan daerah. Dan yang terakhir, kurikulum KTSP ini memberikan otonomi yang luas pada sekolah ataupun satuan pendidikan dalam penyusunan serta pengembangan pelaksanaannya. Next. Nah, adapun yang terakhir yaitu profil kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Nah, kurikulum ini merupakan wujud dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Nah, kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara, serta menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, serta pengetahuan yang terintegrasi. Nah, tujuan dari K13 itu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun karakteristik dari K13 itu sendiri,
mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Nah, K13 ini sering dikenal dengan sebutan pendidikan karakter karena kurikulum ini mengacu pada konsep dan implementasi pendidikan karakter. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua materi yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya yaitu penyampaian pertanyaan pilihan oleh pemateri yang diambil dari peer review yang ada di e-learning. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari hasil peer review yang telah diberikan oleh teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu dalam kurikulum 1994 itu mengenal sistem catur bulan itu seperti apa dan bagaimana, lalu apa kelebihan dan kekurangan pada kurikulum tersebut. Nah, pada kurikulum 1994 itu kan memang menggunakan sistem catur bulan ya. Sistem catur bulan itu adalah pembagian dalam 1 tahun menjadi 3 tahap. Nah, catur bulan itu kan berasal dari bahasa Jawa yang artinya catur adalah 4 dan bulan artinya bulan. Jadi 4 bulan dalam 1 tahun. Kemudian catur bulan itu dibagi menjadi 3 tahap kan. Tahap yang pertama itu adalah dari bulan Januari hingga April, kemudian tahap yang kedua yaitu bulan Mei hingga Agustus, dan tahap yang ketiga adalah bulan September hingga Desember. Nah, tujuan dari penerapan sistem catur bulan ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Nanti di akhir setiap sesi, setiap tahap catur bulan itu akan diadakan evaluasi berupa ujian catur bulan, yang nanti hasil evaluasinya itu akan diakumulasikan hingga catur bulan terakhir, yaitu catur bulan ketiga. Jadi memang pada kurikulum 1994 ini dikenal sebagai kurikulum yang padat materi. Kemudian yang kedua yaitu pengajaran dari hal yang bersifat konkret ke hal yang abstrak. Kemudian pengajaran dari hal yang mudah ke yang sulit, serta dari hal yang lebih sederhana ke hal yang kompleks. Kemudian kelemahan dari kurikulum 1994 ini adalah aspek yang dikedepankan itu terlalu padat. Maksudnya yaitu tadi materi dalam pembelajaran kurikulum 1994 itu terlalu padat. Juga dalam penerapan sistem catur bulan itu kan menjadi lebih padat ya daripada sistem semester. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu konsep pengajaran satu arah, yaitu dari guru ke murid, atau yang dikenal dengan istilah dengan menggunakan metode ceramah tadi ya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu banyaknya materi pelajaran yang membuat beban siswa itu terlalu berat. Kemudian yaitu materi pembelajaran itu dianggap terlalu sukar atau terlalu sulit dan tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara efektif untuk mengoptimalkan kemampuan siswa agar berperan aktif dalam proses pembelajaran. Cara yang efektif menurut saya yang dapat diterapkan kepada siswa agar mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran yaitu mungkin bisa dimulai dengan metode yang diterapkan dalam kelas. Jadi jika metode yang diterapkan dalam kelas itu adalah metode ceramah, itu berarti kan peran siswa aktif dalam kelas itu kan kurang maksimal. Karena ya guru itu masih menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Maka dari itu mungkin bisa dimulai dengan metodenya, yaitu metode student center atau yang lainnya seperti pada kurikulum 2013 atau K13. Kemudian guru itu harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Terkadang kan ada siswa ya yang sebenarnya tuh pintar, tapi dia itu tidak memiliki keberanian atau kurang pede ketika dia harus menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya dan lain sebagainya. Maka dari itu, di sini ada beberapa cara yang mungkin bisa diterapkan oleh guru. Yang pertama yaitu mengenalkan sebuah fenomena yang menarik pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang bisa memicu
kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan dan bertanya. Yang keempat yaitu memulai kelas dengan bertanya, dan yang terakhir yaitu memberikan reward atau penghargaan. Reward atau penghargaan itu sangat membantu siswa dalam membentuk atau meningkatkan kepercayaan dirinya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mbak Nidaul Muawana. Katanya saya silakan, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum. Nah, tujuan instruksional yaitu tujuan yang hendak dicapai pada saat pelajaran berlangsung. Nah, tujuan ini dibedakan atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum itu sudah dirumuskan dan merupakan acuan dalam perumusan tujuan instruksional khusus. Nah, sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan penanda terjadinya perubahan tingkah laku pada anak setelah mengikuti pelajaran tertentu. Nah, ada pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan klasifikasi pada kurikulum. Nah, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok menurut standar yang ditetapkan. Pengelompokan tersebut berdasarkan ciri-ciri dan persamaan dan perbedaan. Cukup sekian dari kami. Baik, terima kasih pemateri telah menyampaikan pertanyaan pilihan. Dan untuk sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari pemateri yang telah dijelaskan. Yang pertama yaitu profil kurikulum SDM. Profil kurikulum di Indonesia berhubungan langsung dengan perkembangan kurikulum dan menjadi pembaruan dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu ini dapat diklasifikasikan di atas, yaitu kurikulum sederhana menjadi kurikulum sederhana tahun 1947 sampai 1946. Lalu ada pembaruan kurikulum berbasis keterampilan, kurikulum berbasis kompetensi, dan lain sebagainya. Adapun untuk kurikulum pada setiap periodenya itu, yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1964 itu berfokus pada fokus utamanya yaitu agar anak dapat belajar untuk menyelesaikan masalah sendiri, langsung ada pancawardhana, gotong royong terpimpin, dan ciri khasnya adanya penyebutan hari Sabtu sebagai hari gereja. Kurikulum tahun 1968, tujuan yaitu insan berjiwa Pancasila dan karakteristiknya yaitu Conrad Subject Curriculum. Kurikulum tahun 1975, tujuannya yaitu pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Untuk karakteristiknya yaitu prosedur pengembangan sistem instruksi atau PPSI. Kurikulum tahun 1984, tujuan utamanya yaitu untuk instruksional, karakteristiknya cara belajar siswa aktif atau CBSA yang tadi sudah dijelaskan. Kurikulum tahun 1994, tujuan siswa sanggup menghadapi perubahan keadaan, karakteristik pembelajaran berfokus pada guru dan sistem semester menjadi sistem catur bulan yang telah dijelaskan tadi. Kurikulum tahun 2004, tujuan pribadi berkompeten, karakteristik menekankan kemampuan siswa berdasarkan hasil belajar dan berfokus pada hasil dan proses. Kurikulum tahun 2006, tujuan kemandirian dan inisiatif sekolah, kepedulian sekolah, warga sekolah, kompetensi antar satuan pendidikan, karakteristik yaitu 4 desain kurikulum,
pengembangan individu, kepentingan daerah, dan kebebasan otonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013, tujuan agar memiliki kemampuan dan karakteristiknya yaitu pendidikan karakteristik. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian dari pemateri maupun moderator, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.